Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Agama Islam 2, akan mempresentasikan tentang topik dakwah sebagai media promosi kesehatan. Adapun kelompok anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Megara Maritza Tabina dengan NIM 208, yang kedua ada saya sendiri Dinayu Putri Wianet Janeta dengan NIM 212. Selanjutnya ada Alika Imani Nabila dengan NIM 234. Selanjutnya ada Juninda Pradita Putri dengan NIM 239. Selanjutnya ada Muhammad Arik Khotib dengan NIM 240. Selanjutnya ada Janifa Aziela dengan NIM 245. Selanjutnya ada Nafiza Nurul Aida dengan NIM 246. Selanjutnya dari Sinta Kurniasari dengan NIM 256. Selanjutnya ada Ika Fatiha dengan NIM 259. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang. Agama Islam merupakan agama yang memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dalam Islam, kita dituntut untuk menjaga kesehatan baik secara fisik, mental, dan jiwa, serta mengatur kesehatan masyarakat dengan lingkungannya, di mana menjaga kesehatan merupakan hal yang penting agar terhindar dari risiko penyakit. Untuk memperoleh informasi tentang kesehatan tersebut, diperlukannya promosi kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk menyampaikan pesan dan informasi kesehatan kepada khalayak umum sehingga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Dakwah merupakan kegiatan yang mensosialisasikan ajaran, ajakan, dan nilai dalam Islam. Penggunaan metode dakwah sebagai media promosi kesehatan dapat memberikan dampak yang efektif jika dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, promosi kesehatan melalui dakwah perlu ditingkatkan agar mampu menunjang kesehatan terutama pada masyarakat Muslim. Definisi dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yada'u, dakwatan, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, atau mengundang. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah mengajak kepada kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yang isinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yada'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, dan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dan menurut Abu Bakar Zakari, dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam untuk memberi pengajaran kepada khalayak terkait hal-hal yang menyadarkan mereka urusan agama dan dunianya sesuai dengan kemampuannya. Baik, selanjutnya adalah definisi media promosi kesehatan. Menurut Mojo tahun 2005, media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, elektronika berupa radio, TV, komputer, dan sebagainya, dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang kemudian diharapkan menjadi perubahan pada perilaku ke arah yang positif di bidang kesehatan. Oke, selanjutnya hubungan dakwah dengan media promosi kesehatan. Dakwah hakikatnya merupakan ajakan. Nah, Islam melanjutkan umatnya untuk senantiasa mengingatkan tentang kebaikan antar sesama. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71 dijelaskan, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang makruh, menjaga dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, dakwah dapat dijadikan sebagai media komunikasi dalam promosi kesehatan dan berlandaskan pada konsep Islam dan mengajak manusia untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.
Selanjutnya adalah pandangan Islam sebagai media promosi kesehatan. Sejatinya, Islam adalah agama yang sangat menganjurkan manusia untuk hidup bersih, sehat, dan bersahabat dengan lingkungannya. Kesehatan sendiri dengan paradigma sehat dapat digunakan dalam memberikan berbagai informasi terkait aplikasi nilai keislaman ataupun sebaliknya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada kesenjangan antara kemuliaan ajaran agama Islam dengan perilaku kehidupan sehari-hari dari sudut pandang kesehatan. Lalu dalam pandangan Islam juga ada beberapa alasan dakwah dapat digunakan sebagai media promosi kesehatan, yaitu diantaranya karena yang pertama, dakwah memiliki fungsi edukasi tentang kesehatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, dakwah dapat memberikan informasi tentang kesehatan yang benar dan meluruskan yang keliru. Yang ketiga, dakwah dapat menyebarkan pemahaman tentang pembaharuan dan pengalaman ajaran Islam terkait kesehatan. Yang keempat, menjadi jembatan yang dapat mempersatukan umat Islam atau yang biasa juga disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, dakwah dapat mempromosikan kesehatan sesuai dengan syariat Islam kepada semua kalangan umat, sehingga nantinya dapat mendorong penegakan nilai-nilai agama Islam. Berikutnya adalah contoh kegiatan dakwah sebagai media promosi kesehatan. Salah satu promosi kesehatan yang dapat dilakukan dengan dakwah agama Islam adalah tentang hidup bersih dan sehat. Pola hidup sehat adalah suatu bagian yang harus dan mutlak bagi seluruh umat muslim. Cara hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW patut untuk ditiru, dicontoh, dan diterapkan untuk mencapai kehidupan yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Menjaga kesehatan sangat penting menurut Islam karena tidak akan sempurna jika menikmati kehidupan dan menjalankan perintahnya jika tidak dalam keadaan fisik yang sehat bugar. Berikut adalah beberapa tata cara hidup bersih dan sehat yang dapat digunakan ketika kegiatan dakwah. Yang pertama yaitu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dalam kesehatan, hal ini akan mengakibatkan makanan yang masuk ke usus akan salah dicerna. Sedangkan dalam Islam dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang kedua, ketika makan dan minum hendaknya duduk. Dalam kesehatan, hal ini akan mengakibatkan reflux asam lambung. Sedangkan dalam Islam dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Nabi SAW sungguh melarang dari minum sambil berdiri. Yang ketiga, sedikit tidur dan cepat bangun. Dalam kesehatan, menghabiskan waktu untuk tidak aktif yang merupakan faktor resiko diabetes dan penyakit jantung. Sedangkan dalam Islam dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18 yang artinya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Berdasarkan paparan tersebut, maka dakwah merupakan kegiatan untuk mengajak dan mengajarkan hal-hal kebaikan dalam hal Islam. Kemudian dalam promosi kesehatan, dakwah menjadi media penyampaian pesan kepada masyarakat dengan harapan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pandangan Islam, dakwah menjadi media promosi kesehatan yang memiliki banyak sisi positifnya. Selain sebagai media edukasi, dakwah juga menjadi alat pemersatu antar umat muslim dan juga menjadi pembela dalam menegakkan ajaran nilai-nilai Islam. Untuk contoh kegiatannya, dakwah sebagai media promosi kesehatan terkait hidup bersih dan sehat. Oke, berikutnya adalah saran dari kelompok 3. Di sini kami dapat memberikan saran dalam topik pembicaraan tentang dakwah sebagai media promosi kesehatan, yaitu yang pertama adalah seorang promotor atau komunikator diharapkan dapat memberikan informasi terkait kesehatan kepada masyarakat luas dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua, promotor atau komunikator diharapkan memiliki pengetahuan dalam menyampaikan promosi kesehatan secara bijak, tepat, dan berpondasikan pada ilmu pengetahuan serta agama. Dan yang terakhir, petugas medis atau promotor dapat bekerja sama dengan tokoh agama di lingkungan masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas agar dapat menyampaikan informasi tentang kesehatan, ajakan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan metode dakwah. Berikut merupakan referensi yang diambil dari kelompok kami. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.